Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Denis Farida dan sekarang ini saya sedang berada di lokasi yang sama yaitu Universitas Widyagama, Kampus Inovasi, dan di sebelah kanan saya ini ada saya bersama dengan Rektor Universitas Widyagama. Halo Bapak, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah baik Mbak Denis ya. Kabarnya Mbak Denis gimana? Alhamdulillah Pak, luar biasa. Bapak bisa mungkin diperkenalkan sedikit juga biografi dari Bapak selama menjabat sebagai rektor di sini. Oh makasih Mbak Denis. Jadi saya menjabat rektor ini alhamdulillah Desember ini adalah tahun kedua. Tetapi ini artinya saya baru baru pertama kali dan sedang mengganti rektor yang lama ya. Jadi ini sudah jalan pertengahan karena kita 4 tahun. Ini adalah tahun kedua, pas 2019 Desember, tepatnya 17 Desember, saya memang dilantik jadi rektor yang keenam di Universitas Widyagama Malang. Oke, selama 1 tahun ini ada inovasi apa Pak yang Bapak wujudkan atau mungkin suatu hal yang baru dari tahun kemarin seperti itu? Inovasi yang terbaru ini banyak kita launching di 24 Februari 2021 ya. Kita ada branding yang kita di kegiatan-kegiatan branding kita sudah menggunakan latar dengan hitam dan emas warnanya ya. Kemudian kita punya logo akronim UWG 3 huruf dengan juga background emas dan hitam dan emas, dan juga logo perjuangan atau logo inspiratif, yaitu kampus inovasi, dan juga banyak yang lain sebenarnya ya. Jadi salah satunya yang terbaru itu kita kemarin melonsing Widyagama Digital Library ya, sehingga perpustakaan kami tahun ini untuk pertama kalinya setelah usianya 50 tahun, dia sudah terakreditasi dari Perpustakaan Nasional dengan peringkat akreditasi adalah nilainya B, seperti itu Mbak Denis. Banyak sekali ya Pak ya, mulai dari tahun kemarin itu ada gedung baru seperti itu, kemudian beralih ke logo, akreditasi dan lain-lain. Oke Bapak, Dr. Agus Tugas Sujianto SEME. Ya, di belakang ini ada banyak sekali penghargaan di luar juga. Mungkin selama Bapak menjabat penghargaan seperti apa yang Bapak dapat? J, sebenarnya banyak. Dari 2020 kami masuk kampus dengan prestasi untuk kemahasiswaannya itu ranking 65. Kemudian untuk perguruan tinggi negeri dan swasta kami masuk ranking 75. Dan kemudian banyak hibah-hibah yang kita raih, dan di 2021 ini sama, banyak mahasiswa kami yang memang sedang mendapatkan hibah-hibah MBKM ya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan di pidato saya tentang bagaimana mahasiswa Widyagama mendapatkan hibah MBKM tentang mahasiswa mengajar di sekolah, kemudian hibah MBKM tentang magang atau PMMB di BUMN, kemudian ada pertukaran mahasiswa internasional di UTHM Malaysia. Semuanya itu adalah kolaborasi dan mendapatkan beasiswa. Seperti itu, Mbak. Ya memang segudang upaya ya yang sudah dilakukan oleh Universitas Diagama. Tadi saya juga sudah mewawancarai Pak bahwasanya mahasiswa di sini sudah mulai ditukarkan juga ke luar negeri dan mereka sangat bangga sekali. Jadi Universitas Diagama ini tidak hanya di depan laptop, di depan mungkin hanya kertas, tapi juga praktek ya Pak ya. Memang demikian. Jadi selain pertukaran tadi, kita sudah melakukan sejak 2019, magang BUMN juga 2019, maka kami setiap lulusan yang akan lulus dari Widyagama itu, dia tidak boleh lulus kalau belum menempuh 4 kompetensi. Lah, 4 kompetensi ini adalah ada basic IT, kemudian ada TOEFL, kemudian ada conversation, dan ada kewirausahaan. Karena kalau mereka tidak lulus 4 kompetensi ini,
maka mereka tidak bisa diwisuda gitu. Jadi ini satu pembekalan soft skill yang harus dipenuhi manakala mahasiswa kuliah di Universitas Widya Agama Malang. Seperti itu Mbak Denis. Luar biasa sekali ya. Pak Agus, kalau boleh tahu di sini selain upaya tersebut, ini biasanya kan kita tahu ya di saat pandemi, ini masih online atau sudah masuk seperti normal biasa, Pak? Oh, enggak Mbak Denis, ini masih kuliah sampai semester gasal berakhir di sekitar bulan Januari 2022. Ini perkuliahannya masih menggunakan full online, termasuk nanti ujian akhir semester, ini semuanya masih berbasis full online. Nanti setelah masuk semester genap, dan mudah-mudahan pandemi COVID-19 sudah menjadi endemi, sehingga insya Allah di bulan Februari kita sudah menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka atau secara luringnya, secara offline seperti itu. Oke, baik, paham Pak. Oke, saya di sini penasaran, baik pemirsa juga pastinya di rumah penasaran ya, bagaimana Pak cara untuk mahasiswa ini ke luar negeri dipilih yang terbaik atau bagaimana Pak sistemnya di Universitas Widya Agama? Ya, jadi memang di sini ada ini seleksi ya. Kalau mahasiswa di luar negeri itu melalui kantor urusan internasional. Jadi kita ada SOP, jadi ada tes TPA, tes tulis, kemudian ada sampai wawancara ya. Jadi mahasiswa yang terseleksi, yang lolos dalam seleksi tersebutlah yang nanti bisa kita berangkatkan. Salah satunya juga tentang penguasaan bahasa Inggris. Seperti itu Mbak Denis. Baik, Bapak, saya juga dapat bocoran ini Pak, bahwasanya Universitas Widya Agama kedepannya sudah membuka S3 rencananya tahun depan, betul ya Pak ya? Nah, pemirsa juga pasti penasaran di rumah, upaya apa agar Universitas Widya Agama membuka di tahun depan S3, yaitu gelar doktor? Jadi, kami memang sudah sejak tahun 2020 ini merintis pembukaan program studi S3 manajemen atau program doktor ya. Dan ini sudah kita lakukan, ini insya Allah sudah 80% ya. Tinggal ada perubahan nama badan penyelenggara, dulu itu kan YPPI, karena ternyata badan penyelenggara yang bernama YPPI itu sudah ada duluan yang menggunakan nama tersebut, sehingga kemudian ada perubahan nama badan penyelenggara, supaya tetap ada YPPI-nya maka diberi WM, Widya Agama Malang. Sehingga ini proses, bahkan ini sudah sampai di Kemendikbud untuk proses perubahan nama. Insya Allah kalau perubahan nama ini sudah dilakukan ya, ini insya Allah lah paling cepat sekitar bulan Mei itu, Juni gitu. Jadi izin penyelenggaraan S3 program doktor manajemen ini insya Allah sudah keluar dan boleh menerima mahasiswa baru. Dan yang memang kita rencanakan mahasiswa baru S3 manajemen ini akan kita buka kuliahnya untuk mahasiswa barunya pada semester gasal 2022-2023, yaitu pada bulan September 2022. Baik, baik. Mungkin di sini ada sepatah dua patah yang Bapak sampaikan, di mana memang banyak banget kemajuan setelah Bapak menjadi rektor, seperti itu, monggo Pak. Jadi memang kami sekarang sedang ke arah untuk sesuai visi kami, yaitu menjadi universitas yang bermutu. Makanya ini kami sedang membangun SPMI kami, ya, sistem penjaminan mutu internal, yang ini memang menjadi basis untuk SPMI. Lah ini ke depan kami selama 1 tahun, dimulai Januari 2022 sampai Desember 2022, akan membangun SPMI digital atau eSPMI, sehingga nanti ke depan semua kegiatan-kegiatan mutu ini sudah berbasis digital ya, berbasis online ya, jadi tidak berbasis yang manual dan sebagainya, seperti itu ya, seperti itu Mbak Denis.
Oke, baik Bapak. Di sini juga saya melihat banyak sekali tahun ini katanya bahkan jauh lebih baik dari tahun kemarin untuk kelulusannya, bahkan untuk yang gelar kumlot, Pak. Wah, ini keren Oke. banget. Ini juga tidak lepas dari guru-guru besar, kemudian dosen, bahkan juga Bapak selaku rektor. Upaya apa sih, Pak? Sehingga tahun ini tuh banyak sekali mahasiswa yang menjadi kumlot nilainya. Apalagi tadi saya juga sempat mewawancarai dari hukum itu mendekati sempurna, yaitu 3,94, Pak. J. Jadi memang di dalam kita ini memang sesuai dengan regulasi pemerintah dari Mas Menteri tentang kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memang Widyagama sudah melaksanakan sejak 2020. Jadi dengan adanya MBKM ini terasa bahwa kegiatan pembelajaran itu memang merdeka. Jadi tidak seperti dulu. Jadi ini yang menyebabkan semangat atau gairah untuk belajar dan lulus bahkan ya di awal waktu sesuai dengan ketentuan 3,5 tahun untuk sarjana itu semakin banyak. Lah inilah satu produk yang bagus dengan kegiatan MBKM ini sehingga mahasiswa di Widyagama ini begitu dia mengikuti MBKM ya seperti contohnya tadi magang, studi exchange, kemudian ada dia mengajar di sekolah, ada 8 BKP yang lainnya, maka mereka mendapat report langsung 20 SKS tanpa harus kuliah di ruang kuliah gitu ya. Langsung di akhir semester dia akan mendapatkan reward 20 SKS. Kemudian juga akan yang pasti diberi beasiswa untuk melaksanakan MBKM tersebut. Sehingga inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa di Widyagama ini kuliahnya ini 2 tahun ini sangat begitu cepat sehingga banyak lulusan yang 3,5 tahun untuk program S1 itu sudah selesai. Bahkan mereka IPK-nya itu rata-rata di atas 3,6. Inilah yang sangat menyenangkan dengan belajar menggunakan kurikulum MBKM. Oke, baik, baik, Nggih. Pak. Ya memang luar biasa sekali ya antusias mereka walaupun online di saat pandemi ini benar-benar luar biasa, patut diacungi jempol. Pak, untuk yang terakhir ini pesan bagi yang kelulusan di tahun ini yang baru saja kita saksikan dan baru saja Bapak kukuhkan apa Pak? Monggo Pak. Jadi pesan saya untuk alumni wisudawan wisudawati tahun 2021 atau yang ke-81 ini adalah bahwa terus mengembangkan keilmuan yang sudah didapatkan di kampus inovasi. Kemudian yang kedua, tetap menjaga alma mater di mana saja Anda berada. Karena memang Widyagama Kampus Inovasi adalah alma mater yang harus dijaga nama baiknya, kemudian terus dikibarkan alma mater Widyagama di kancah nasional maupun internasional. Itu tadi wawancara dengan rektor nomor 1 di universitas ternama ini, Universitas Widyagama Malang, di mana sekarang ini sudah terkenal namanya yaitu Kampus Inovasi. Terima kasih Bapak Agus Tugas. Semoga kedepannya jauh lebih baik lagi, terutama kita menunggu inovasi-inovasi baru apalagi nih yang diciptakan oleh rektor Bapak Agus ini ya. Saya Denis Farida, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paga TV, panjang api, nggak ati komen.